Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Ada Pak. Surya Santa. Saya sudah santa dan Ada Pak. Murah Mata. pada kemana nih Bapak? Surya Santanya apa? Murah Matanya sakit Pak. Ada lagi kita yang di semua aja dan sisanya. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi yang baru, di sini saya akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya yang telah saya bahas, yaitu materi tentang karma pala. Di sini ada yang tahu apa itu karma pala? Silakan, ya Pak. Karma pala adalah hasil perbuatan. Oke, karma pala adalah hasil. Kemudian bagi bagian-bagiannya di sini apakah ada yang masih mengingat bagian-bagian dari karma pala? Bapak, saya cipta karma pala, menerapkan karma pala dan kebiasaan karma pala. Oke, baik. Apa namanya? Selamat ya. Jadi itu materi kita yang sebelumnya minggu lalu. Sini saya akan melanjutkan materi yang baru. Udah ada yang pada yang tahu nih apa materi kita yang baru ini? Belum Pak. Oke, materi kita baru ini masih berkaitan dengan karma pala. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan yang dipercayai oleh umat Hindu. Adapun bagian-bagian Pancasrada, yang pertama ada Brahman, kemudian yang kedua ada Atman, yang ketiga ada Karma Pala, yang keempat ada Punarbawa, dan yang kelima ada Moksa. Kemudian saya akan lanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada gambar ini mengenai bagian-bagian Pancasrada. Yang pertama di sini ada percaya atau yakin dengan adanya Brahman. Adik-adik di sini, apakah ada yang tidak percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi atau Brahman tersebut? Tidak. Baik. Berarti semua di sini percaya ya dengan adanya Brahman. Di sini pada gambar ini kita lihat Brahman itu digambarkan sebagai Tuhan yang Maha Esa yang bersinar. Kemudian percaya dengan adanya Atman. Jadi pada gambar ini Atman digambarkan sebagai garis-garis ini, merupakan garis-garis dari inkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi pengertian Atman tersebut merupakan percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, jadi percikan kecil tersebut mengalir dari Tuhan hingga ke orang tua tersebut. Kemudian percaya atau yakin dengan karma pala. Baik, pada gambar tersebut sudah bisa digambarkan hasil perbuatan kita selama hidup, yaitu dari kita lahir, dari kita sampai kita dewasa hingga kita tua atau sampai kita meninggal. Kemudian proses terjadinya punarbawa. Di sini proses punarbawa kita lihat pada gambar ini terlihat ada orang yang berbaring atau yang sudah meninggal, yaitu akan meninggal dan atmannya tersebut akan menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa atau bisa disebut dengan moksa. Baik, sampai di sana sudah mengerti semua? Sudah Pak. Baik, saya akan lanjut. Baik, di sini ada yang
tahu apa itu Batara? Dewa. Ada yang lain lagi? Baik. Saya akan langsung menjelaskan saja apa itu Batara. Jadi Batara merupakan lindungan suci dari Ida Sang Hyang Widi. Ida Sang Hyang Widi. Dapat kita lihat di sini pada gambar ini merupakan wujud-wujud dari Batara yang kita yakini. Yang pertama ada Batara Siwa, ada Batara Ganesha ya, itu Ganesha. Baik, saya lanjutkan ke apa itu dewa. Jadi dewa merupakan sinar suci Sang Hyang Widi dengan fungsi untuk menyinari kehidupan kita di dunia ini. Adik-adik, apakah di sini ada yang mengetahui kita mempercayai dewa-dewa apa saja? Dewa Brahma. Oke, Brahman. Dewa Wisnu, Pak. Dewa Siwa, Pak. Dewa Ganesha. Brahman, Wisnu. Wisnu, Siwa. Siwa, dan lain-lain ya. Karena banyak sekali kita memiliki atau meyakini dewa-dewa yang ada di dalam umat Hindu. Baik, Brahman, Wisnu, Siwa ini tergolong dalam Trimurti ya, dewa yang sangat kita kagumi, sangat kita percayai akan kekuatan suci dari beliau. Baik, di sini saya akan lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke Awatara. Jadi Awatara merupakan wujud Sang Hyang Widi yang turun yang bermanifestasi sebagai atau menyerupai wujud manusia. Di sini adik-adik apakah mengetahui Awatara apa saja yang pernah turun ke dunia? Matsyawatara. Yang terakhir saja. Oke. Baik, yang pertama ada Matsya Awatara ya. Satu. Awatara, Pak. Matsya. Awatara. Jadi Matsya Awatara ini merupakan perwujudan Dewa Wisnu berbentuk ikan yang sangat besar. Nah, dalam gambar ini kita lihat gambar Matsya Awatara, itu merupakan ikan yang sangat besar. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai cerita yang berkembang mengenai Matsya Awatara. Diceritakan zaman dahulu kala ada seorang raja yang memancing ke sungai, kemudian ikan tersebut dipeliharanya di kolam hingga sampai membesar dan terjadilah seperti ini. Seperti gambar ini ya. Yang dimana ikan ini bisa berbicara kepada sang raja tersebut untuk membuat perahu bahwa dunia akan segera hancur. Kemudian terjadilah gambar seperti ini, di mana raja tersebut bisa menyelamatkan umat manusia semua beserta Matsya Awatara tersebut. Kemudian saya lanjutkan untuk Awatara kedua. Ada yang tahu? Kurmawatara. Atau apa? Awatara, Pak. Iya.
Benar, kurma awatara. Baik, di sini kurma awatara saya akan sedikit bercerita juga. Nah, kurma awatara di sini diceritakan surga loka sedang tidak baik-baik saja, di mana para raksasa dan dewa saling berebutan tirta amarta. Yang di mana tirta amarta tersebut merupakan air kehidupan yang abadi, di mana jika seseorang meminum air tersebut, orang tersebut tidak akan mati, baik dengan senjata maupun dengan berbagai hal. Di sini Dewa Wisnu turun sebagai kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mahameru. Baik, saya akan lanjutkan dengan awatara ketiga. Ada yang tahu awatara ketiga itu apa? Baik, saya akan lanjutkan saja ya. Waraha. Jadi Waraha ini merupakan wujud Dewa Wisnu yang turun ke dunia, mengambil wujud babi besar raksasa yang menopang dunia. Di sini diceritakan pada saat itu dunia sedang dihancurkan oleh para raksasa dan dunia akan ditenggelamkan dalam lautan api. Kemudian Dewa Wisnu turun kembali sebagai wujud babi hutan yang memiliki taring yang sangat panjang untuk menopang bumi tersebut agar bisa diselamatkan. Sini saya akan lanjutkan untuk bagian-bagian dari awatara yang berikutnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke awatara yang keempat, yaitu Narasima Awatara. Nah, jadi Narasima Awatara ini dikisahkan bahwa ada raksasa yang sangat angkuh dan seorang anak kecil. Nah, jadi anak kecil tersebut merupakan anak dari raksasa tersebut, yang dimana anak kecil tersebut sangat mengagung-agungkan Dewa Wisnu. Namun raksasa tersebut sangat membenci dengan adanya Dewa Wisnu. Kemudian raksasa tersebut ingin membunuh anak kecil tersebut karena dia tidak suka ada di kerajaannya seseorang yang memuja Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu pun turun sebagai bentuk Narasima, yang dimana bentuknya setengah dewa dan setengah raksasa. Jadi Dewa Wisnu langsung membunuh raksasa tersebut dengan cara tidak di tanah, tidak di udara, tapi membunuh dengan cara mengambang dengan memangkunya di pahanya. Kemudian saya akan lanjutkan ke awatara kelima. Ada yang tahu? Tidak ya. Baik, saya akan lanjutkan itu awatara yang kelima, Wamana. Awatara Wamana ini diceritakan bahwa awatara Wisnu mengambil wujud manusia kerdil, yang dimana pada saat itu pada kerajaan seorang raja yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat angkuh, yang dimana pada saat itu dia menyelenggarakan sebuah sayembara, yang dimana akan memberikan segala hartanya kepada semua brahmanan yang hadir pada sayembara tersebut. Nah, dan di kesempatan itu Wisnu turun mengambil wujud seorang yang sangat kerdil, yang dimana Wisnu hanya meminta 3 jengkal atau 3 langkah tanah saja. Nah, pada saat itu manusia kerdil tersebut langsung
berwujud sangat besar sehingga hingga sebesar gunung dan melangkah 3 langkah yang dimana menginjaki 3 planet. Jadi itulah cerita dari Wamana Awatara. Kemudian saya lanjutkan ke Awatara berikutnya, yaitu Parasurama Awatara. Parasurama Awatara ini dikisahkan sebagai seorang Brahmana yang bertugas untuk membasmi semua kaum kesatria yang sangat angkuh pada masa itu. Kemudian dilanjutkan ke Awatara yang ketujuh. Ada yang tahu? Awatara ketujuh ada yang tahu? Krishna. Bukan. Buddha. Bukan. Dan gak ada yang tahu ya? Baik, saya akan lanjut. Yaitu Rama Awatara. Baik, di Rama Awatara ini merupakan kisah, ada sedikit kisah percintaan yang dimana dikisahkan Dewa Rama bercinta kepada Dewi Sita. Nah, untuk mempercepat waktu, diceritakan Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Kemudian Rama meminta pertolongan kepada Hanuman untuk bisa menghancurkan Alengkapura, dan pasukan Rama tersebut berhasil menghancurkan dan membakar hingga membunuh Rahwana, dan Dewi Sita pun kembali ke Ayodhyapura. Baik, saya akan lanjutkan ke Awatara ke-8. Ada yang tahu pasti ya, Awatara Krishna. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah dari Krishna Awatara. Di sini dikisahkan Krishna Awatara lahir di sebuah perkampungan kecil yang bernama Vrindavan. Kemudian Krishna semakin besar tumbuh di perkampungan tersebut sebagai seorang pengembala sapi. Dan tujuan Krishna ini turun ke dunia yaitu untuk membunuh raja siapa, anak-anak? Ada yang tahu? Krishna berhasil membunuh raja siapa? Kamsa. Baik. Benar, untuk Wayan Selamat, yaitu untuk membunuh Raja Kamsa. Baik. Kemudian Krishna pun juga membantu para Pandawa untuk membasmi seluruh Korawa yang berjumlah 100 orang lebih. Kemudian saya akan lanjutkan ke Awatara Buddha. Di sini diceritakan Buddha Awatara turun pada saat di mana dunia mengalami konflik sebuah agama. Sehingga Awatara Buddha ini turun ke dunia untuk menangani konflik tersebut, sehingga terlahirlah agama Buddha yang seperti kita ketahui pada saat ini. Baik, saya akan lanjutkan ke Awatara berikutnya, yaitu Kalki Awatara. Di sini diperlihatkan Kalki Awatara, yaitu seorang kesatria yang menunggangi kuda dan membawa pedang ya. Di sini diyakini bahwa Kalki Awatara ini belum turun ke dunia dan pasti akan turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari segala kehancuran. Kapan gitu, Pak? Mungkin lagi beberapa abad, saya juga tidak tahu untuk mengenai hal tersebut. Kita tunggu saja, siapa tahu kita bisa melihat seorang Awatara atau Tuhan turun langsung di hadapan kita. Baik, itu saja mengenai materi pada hari ini.
Capek ya? Capek nggak? Mau pulang nggak? Mau pasti ya. Sebelum pulang, saya kasih tugas dulu ya. Apa itu tugasnya, Pak? Tugasnya buat di rumah aja ya, biar cepat kita pulang. Oke. Yaitu tugasnya diskusikan dengan kelompokmu dengan membuat kelompok maksimal 5 orang. Di sini udah ada punya kelompok atau saya akan membaginya? Sudah ada ya, biar cepat ya. Baik, di sini tugasnya coba jelaskan hubungan antara Awatara, Dewa dan Batara dengan Sang Hyang Widi. Kemudian apa perbedaan antara Awatara, Dewa dan Batara? Tugas ini dikumpul minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Baik, di sini materi sudah habis. Ada yang ingin dipertanyakan atau ingin didiskusikan lagi? Tidak, Pak. Tidak ya, semuanya capek ya? Ya, Pak. Oke. Apa maksudnya? Baik, saya tutup pertemuan ini. Anak-anak bisa berdiri semua.